jubah merah dari Muara Sentaju jalan sebelah kanan. 3 kali hilir dan 6 buah jalur. Nah, 6 buah jalur yang telah dipersiapkan dan ditunjuk oleh panitia segera standby di hulu panjang. Dalam Karisma Event Nusantara, event nasional kami, program prioritas kami. Mudah-mudahan teman-teman media bisa terus meliput sehingga makin mendunia lagi event Pacu Jalur ini. Untuk kedepannya, apa yang dilakukan oleh Kemenpar untuk meningkatkan keterkenalan Pacu Jalur secara global? Ya, jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri mengundang para duta besar untuk hadir juga di Kuantan Sengingi ini untuk bersama-sama menonton, dan juga TikTok membantu kami membawa key opinion leader KOL yang ada 10 orang kalau tidak salah. Kemudian Google juga membantu kami untuk memviralkan, dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk tahun depan. Terakhir, respon Anda soal acara ini hari ini seperti apa? Luar biasa, rapi sekali, keseniannya, panggungnya, dan tertata rapi. Kami mengantisipasi Pak Wapres untuk hadir untuk menikmati juga event ini dan dukungannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Masih berada di tambatan yang akan berlaga di hari pertama, segera mengantarkan jalurnya ke hulu pancang awal. Kemudian jalur-jalur yang akan mengikuti pawai atau defile jalur bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang nantinya akan hadir bersama-sama dengan rombongan tersebut adalah beberapa duta besar negara, kemudian Menteri Pariwisata Republik Indonesia, kemudian juga akan diikuti oleh para tamu undangan kita, tentunya juga akan diikuti oleh Bapak Bupati Kuantan Sengingi beserta Forkopimda Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, untuk itu seluruh persiapan jalur-jalur yang akan dilepas oleh Wakil Presiden, jalur-jalur yang akan mengikuti pawai atau defile jalur, dan jalur-jalur yang akan berlaga hilir pertama sampai hilir yang ke-25 di hari pertama segera diantarkan ke hulu pancang awal. Sebentar lagi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di kota Teluk Kuantan dan langsung akan menuju ke tempat pelepasan di Pancang Star. Saat ini pengawalan telah dilakukan semenjak H-3 di kota Teluk Kuantan ini. Nah, untuk itu kepada kita masyarakat, para pengunjung dan para penonton, saat ini kami sampaikan yang akan hadir ke tepian Narusa Teluk Kuantan tentu sedikit agak terganggu mungkin perjalanannya dengan pengalihan lalu lintas. Ini semua adalah untuk memberikan pengamanan kepada rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan dari duta-duta besar negara yang hadir ke kota Teluk Kuantan. Nah, tentu ini perlu menjadi dukungan dan perhatian kita bersama untuk mematuhi rekayasa jalan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Nah, saat ini kita masih menunggu kehadiran beliau di tepian Narusa Teluk Kuantan.
Katanya kalau lagi ketakutan harus kita lawan sendirian. Katanya perbedaan itu tantangan. Tunggu aja bro, bakal kita balas, ya gak? Tapi berbagi komentar soal tontonan boleh kan? Berwarga saat tontonan jadi obrolan. Video lebih dari hiburan. Baik, secepatnya si Ganteng Ibu Kota diantarkan hulu panjang awal. Kehadiran Anda telah ditunggu karena Anda akan dilepas oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik saudara para penonton dan para pengunjung sekalian, di tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah peserta terbanyak pacu jalur di tahun 2025 sebanyak 228 buah jalur, bertambah 3 buah jalur dari pelaksanaan tahun 2024, di mana pada tahun 2024 yang lalu sebanyak 225 buah jalur. Di tahun 2025 sebanyak 228 buah jalur, masing-masing terdiri dari Kecamatan Hulu Kuantan mengutus sebanyak 14 buah jalur, Kecamatan Kuantan Mudik mengutus 26 buah jalur, Kecamatan Gunung Tuar mengutus 18 buah jalur,
Kecamatan Kuantan Tengah mengutus 35 buah jalur. Kecamatan Sentajo Raya mengutus 10 buah jalur. Kecamatan Benai mengutus 17 buah jalur. Kecamatan Pangian mengutus 17 buah jalur. Kecamatan Kuantan Hilir mengutus 16 buah jalur. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang mengutus 11 buah jalur. Kecamatan Inuman mengutus 16 buah jalur. Kecamatan Cerenti 9 buah jalur. Kecamatan Pucuk Rantau 2 buah jalur. Kecamatan Logas Tanah Darat 2 buah jalur. Kecamatan Singingi 1 buah jalur. Dari Indragiri Hulu 37 buah jalur. Dari Sumatera Barat Kabupaten Sejunjung mengutus 1 buah jalur. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi yang tidak mengutus jalur hanya Kecamatan Singingi Hilir. Singingi Hilir di tahun 2025 absen tanpa mengutus perwakilannya ke tepian Narosa Teluk Kuantan. Sementara 14 kecamatan lainnya mengutus pesertanya ke tepian Narosa Teluk Kuantan. Saudara, 228 buah jalur ini 50 buah jalur, artinya 25 kali hilir, akan berpacu untuk merebut tiket melaju ke hari berikutnya atau ke putaran kedua. Sedangkan selebihnya urutan 26 sampai ke urutan 114 maka akan kita pacukan besok siang pada tanggal 21 Agustus sebagai hari kedua pacu jalur event nasional tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, ini kami melihat ada jalur satu yang mengarah ke hilir. Mohon tidak ada jalur yang mengarah ke hilir. Seluruhnya mengarah ke hulu pancang awal. Tidak ada jalur yang mengarah ke hilir karena sesaat lagi akan dilepas hilir yang telah disiapkan oleh panitia, yakni Putri Anggun Sibiran Tulang nantinya berada di jalan sebelah kiri. Si Ganteng Ibu Kota akan berada di jalan sebelah kanan untuk hilir yang pertama. Untuk hilir yang kedua, Juragan Kuantan dari seberang gunung menempati posisi jalan sebelah kiri, sedangkan Endang Rumus akan menempati posisi jalan sebelah kanan. Hilir yang ketiga, Rajo Tunggal dari seberang taluk berada di jalan sebelah kiri, akan berhadapan dengan Jubah Merah dari Muaru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, berada di jalan sebelah kanan. Nah, untuk itu seluruh jalur yang telah kami sebutkan kategori-kategori yang akan berpacu di hari yang pertama ini segera standby di hulu pancang awal, karena begitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Pancang Star, maka pertama yang akan dilakukan adalah melepas 3 kali hilir. Kemudian setelah 3 kali hilir dilepas, maka akan dilanjutkan dengan pawai jalur atau defile jalur yang nantinya akan diikuti oleh 5 buah jalur setiap kecamatan. Untuk kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi, Kecamatan Logas Tanah Darat nanti akan bergabung dalam satu kontingen, karena jalur-jalur ini
utusan kecamatan ini jumlahnya hanya sedikit, termasuk kecamatan Singingi, Logas Tanah Darat, kemudian Pucuk Rantau. Ini akan bergabung dalam satu kontingen. Kemudian untuk jalur-jalur yang lain tetap dengan kontingen di kecamatan masing-masing, seperti kecamatan Hulu Kuantan dengan kontingen dari Hulu Kuantan, kecamatan Kuantan Mudik, kecamatan Gunung Toar, kecamatan Kuantan Tengah, kecamatan Sentajo Raya, kecamatan Benai, kecamatan Pangean, kecamatan Inuman, dan kecamatan Cerenti tetap berada pada kontingen di masing-masing kecamatan. Sementara untuk Indragiri Hulu berada dalam satu kontingen, yakni 5 buah jalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah Indragiri Hulu yang akan mengikuti pawai atau defile jalur. Sedangkan untuk Sumatera Barat akan hilir dengan kontingen tersendiri. Ya, Assalamualaikum. Oke. Nah, saudara-saudara, menurut informasi dari Sekretariat Protokoler yang kami terima, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama rombongan, Bapak Bupati Kuantan Singi, duta-duta besar, dan para undangan lainnya saat ini tengah menuju ke tepian Narosa Teluk Kuantan dari Sport Center Teluk Kuantan. Nah, saat ini beliau sedang menuju ke tepian Narosa Teluk Kuantan, akan langsung menuju ke Pancang Star untuk melakukan agenda pacu jalur yang telah kita siapkan dan kita rencanakan rondonnya pada hari yang pertama ini. Begitu tiba di Pancang Star, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta tamu undangan lainnya dari Kementerian Pariwisata dan kementerian lainnya yang hadir ke Kabupaten Kuantan Singi, yang didampingi oleh Bapak Bupati Kuantan Singi Dr. Haji Suadiman Ambi Datuk Panglima Dalam dan jajaran Porkofinda Kabupaten Kuantan Singi, akan melepas 3 kali hilir, yakni pacu yang dipersiapkan oleh panitia. Setelah itu Wakil Bupati beserta rombongan akan naik di atas gulang-gulang yang telah dipersiapkan oleh panitia semenjak yang telah dipersiapkan dari awal. Nantinya juga akan bersama dengan para tamu undangan kita, baik dari duta-duta besar negara yang hadir di acara pembukaan, dari kementerian, terutama tadinya Kementerian Pariwisata sebagai leading sektor pelaksanaan kegiatan, kemudian pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur Riau beserta jajaran, nantinya akan hadir di perahu gulang-gulang, akan menghiliri arena tepian Narosa Teluk Kuantan, nantinya akan menyapa para pengunjung dan para penonton yang saat ini sudah memadati tepian Narosa Teluk Kuantan. Saudara-saudara, tidak beberapa saat lagi kehadiran tamu kehormatan kita yang kita nanti-nantikan, yang telah digadang-gadang sejak beberapa bulan yang lalu, dilakukan persiapan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singi, sesaat lagi akan hadir di tepian Narosa Teluk Kuantan, sekaligus melepas dan menghiliri arena pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, masyarakat Kuantan Singi pada khususnya, masyarakat Provinsi Riau,
budaya masyarakat adat yang tradisional mampu menyapa dunia di tahun 2025 ini dengan pacu jalur tradisional yang menampilkan khas ciri masyarakat Kuantan Singingi. Tentu ini adalah berkat kerjasama masyarakat Kuantan Singingi dalam memelihara budaya pacu jalur sebagai budaya masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singingi yang setiap tahunnya diperlombakan dalam bentuk pacu jalur event tradisional. Nah, saat ini beberapa buah jalur saat ini sudah berada di hulu pancang awal yang tengah dalam perjalanan, segera didayung jalurnya. Tua Putri Benteng Keramat, kemudian yang belakang apa dah? Kemudian yang di belakangnya Ratu Bukit, silakan didayung karena jalur yang hilir dipersiapkan sudah akan dilepas nanti oleh Bapak Wakil Presiden. Ya, jangan nanti begitu jalur dilepas Anda masih berada dalam perjalanan. Ya, terima kasih. Ya, Ratu Bukit Laman Kucing. Terima kasih. Ya, dari Kelurahan Pranap. Tamu kehormatan kita dari Kabupaten Kuantan Singingi, silakan didayung jalurnya secepatnya, sehingga nantinya begitu Bapak Wakil Presiden melepas, Anda tidak berhadapan dengan jalur yang sedang berpacu. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada, para pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan jalannya kegiatan pacu jalur hari pertama melalui live streaming yang disajikan oleh rekan-rekan kita dari Kominpos Kabupaten Kuantan Singingi, RPPL Kuansing FM untuk menyebarluaskan informasi pacu jalur, kemudian Kitablus, koleksi pacu jalur Putra Mandiri, Umri, SMKN 2 Teluk Kuantan, Sekretariat Wakil Presiden Rapi Ahmad Rapi Kuantan Singingi. Nah, saudara-saudara, tampaknya untuk hilir yang pertama saat ini telah dipersiapkan dari hulu pancang awal karena kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia segera akan tiba di hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, kembali kami ingatkan kepada kita masyarakat, pengunjung dan penonton, tetap kita berkomitmen sama, kita ciptakan pacu jalur tanpa sampah. Dengan itu, mari sama-sama kita menjaga kebersihan Kota Teluk Kuantan sebagai salah satu kota penerima piala penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, yakni sebagai kota kecil terbersih, mendapatkan penghargaan Piala Adipura. Nah, untuk itu mari sama-sama kita jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kembali kami mengingatkan anak-anak pengunjung yang berada di sepanjang tribun ini, lagi-lagi hanyut sampah bekas makanan, plastik, kaleng, ini dipastikan berasal dari pengunjung tribun. Jadi kami mohon yang berada di tribun sepanjang tepian Narosa, mohon sampahnya dibuang pada tempatnya di tong sampah yang telah disediakan oleh pemilik tribun. Saat ini Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Pancang Star
Mohon mahkota Rajo Bujang segera dayungnya perahunya, karena hilir pertama akan segera dilepas. Demikian juga dengan Merak Jingga, tolong jalurnya didayung secepatnya, karena hilir pertama akan dilepas oleh Bapak Wakil Presiden. Ya, atau menyeberang ke sana agak ke pinggir lewatnya, atau di sebelah sini minggir ke tepi tribun. Ya, tuh. Nah, saudara-saudara, tetap kita bersama-sama menjaga kebersihan. Kita cukup bangga pada tahun 2025 ini kita mampu berpacu di tepian Narosa Teluk Kuantan. Tampilan air Sungai Kuantan sejak dahulu kala. Nah, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kapolda Provinsi Riau beserta jajaran Polres Kabupaten Kuantan Sengi dan seluruh stakeholder yang terkait yang telah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari di Kabupaten Kuantan Sengi pada khususnya Provinsi Riau pada umumnya. Kita berharap kelestarian ini akan berkelanjutan sepanjang masa sehingga ekosistem Batang Kuantan terjaga dan terpelihara dengan baik. Nah, sudah dilepas oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, yakni jalur Putri Anggun Sibiran Tulang, sang juara bertahan tahun 2024 yang lalu berhadapan dengan si ganteng ibu kota dari Desa Sawah yang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan Putri Anggun Sibiran Tulang tampaknya memimpin tipis saja di depan haluan jalur si ganteng ibu kota dari Sawah Kecamatan Kuantan Tengah. Inilah dia ciri khas yang menunjukkan keaslian pacu jalur. Di depan ini inilah yang disebut-sebut selama ini adalah tukang tari di haluan jalur Putri Anggun Sibiran Tulang. Tukang tari Timboruang dan tukang onjai memakai kostum putih-putih bak umpama seorang pulang dari tanah suci Mekah. Sementara dari jalur si ganteng ibu kota yang berada di jalan sebelah kanan memakai kostum adat hitam-hitam, tukang tari Timboruang dan tukang onjai adalah bak seorang pemangku adat. Mengapa ini ditampilkan? Karena pacu jalur sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan ajaran agama Islam. Nah, ini dia Putri Anggun Sibiran Tulang, si ganteng ibu kota, berada di jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang ke-6, hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah hilir pertama. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim yang dipegang oleh Timboruang. Itulah disebut dengan upia, siludang pinang, khasnya alat Timboruang pacu jalur. Nah, ini dia Juragan Kuantan berada di jalan sebelah kiri, sementara Endang Rumus berada di jalan sebelah kanan dengan kostum merah. Berada di haluannya adalah pemberani, sementara di jalan sebelah kanan Juragan Kuantan memimpin tipis di depan haluan jalur. Keramat jubah merah masuk sudah hilir yang kedua. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ketiga Rajo Tunggal Rimbo Binuang dari seberang taluk berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan jubah merah
Saudara-saudara, Endang Rumus maksud kami, Endang Rumus berada di jalan sebelah kanan, memimpin tipis Endang Rumus di haluan jalur Raja Tunggal seberang Taluk, di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ketiga, yang kesemuanya tadi telah dilepas oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan Raja Tunggal, timbul ruangnya nampaknya salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kuantan Sengingi. Inilah dia, Bang Pea. Saudara-saudara, selesai hilir yang dilepas pembuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perjalanan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para tamu undangan kementerian. Saat ini akan menghiliri arena pacu jalur dengan menaiki gulang-gulang. Nah, saudara-saudara, baik. Oh, mau nyurat terus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pacu jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Sengingi di tepian Narosa Teluk Kuantan, Rabu 20 Agustus 2025. Hilir istimewa. Hilir pertama, Putri Anggun Sibiran Tulang dari Desa Banjarpadang, Kecamatan Kuantan Mudi, Jalan Si ganteng kok pacu kok? Pacu. Nah, selamat kami ucapkan kepada jalur-jalur hilir istimewa. Ya, karena kita dengarkan lagi keputusan Dewan Hakim. hilir pertama, Putri Anggun Sibiran Tulang dari Desa Banjarpadang, Kecamatan Kuantan Mudi, Jalan sebelah kiri berhadapan dengan si ganteng ibu kota dari Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Putri Anggun Sibiran Tulang.
Hilir kedua, Keramat Jubah Merah dari Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Juragan Kuantan dari Desa Seberang Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Keramat Jubah Merah. Hilir ketiga, Endang Rumus dari Desa Pulau Remput, Kecamatan Kuantan Mudi, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Tunggal dari Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Endang Rumus. Baik, saudara penonton dan para pengunjung sekalian, selesai sudah pacu jalur hilir istimewa yang dilepas langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan 6 jalur kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya yang telah hadir awal pembuka pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025. Nah, di Juragan Kuantan Seberang Gunung Timboruang adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Kuantan Si. Nah, seluruh jalur yang sudah melaksanakan hilir istimewa, silakan kembali ke tambatan masing-masing karena Anda akan berpacu esok di hari yang kedua. Nah, kita berikan aplaus untuk jalur-jalur hilir istimewa. Nah, kemudian di Rajo Tunggal ada anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singi, ya, Bapak Librian, ya, yang sehari-hari kenalnya dengan Bang Pia. Orang tak kenal dengan Librian, orang kenalnya dengan Bang Pia. Terima kasih juga dari Endang Rumus Banjargentung, Kecamatan Kuantan Mudik, yang telah menyuguhkan pacu istimewa di pacu pembuka pacu jalur event nasional tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 2025. Selamat datang para tamu undangan di tribun VIP. Selamat menyaksikan, selamat menonton pacu jalur. Tamu undangan kita yang sudah berhadir saat ini, sesaat lagi kita akan saksikan hilirnya gulang-gulang yang nantinya akan bersama dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan dari kejauhan telah mulai dipersiapkan, kami lihat. Nah, beliau akan hadir untuk menyapa masyarakat Kuantan Singingi. Nantinya juga akan didampingi oleh Bapak Bupati Kuantan Singingi, Dr. Haji Suardiman Ambi, AKMM, beserta Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Mukhlisin, Forkopimda Kabupaten Kuantan Singi. Saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan bagi masyarakat kita yang berada di perantauan, tak sempat pulang kampung dengan kesibukan, atau masyarakat kita yang tidak bisa hadir langsung ke tepian Narosa Teluk Kuantan karena ada halangan sesuatu dan lain hal, sehingga pacu jalur ini bisa Anda akses melalui channel YouTube Diskominfos Kabupaten Kuantan Singingi, dan dapat Anda dengarkan siaran langsung LPPL Kuansing FM, Kita Plus, Koleksi Pacu Jalur, Putra Mandiri, Umri, SMKN 2 Teluk Kuantan, di bawah pimpinan Bapak Dr. Muhammad Zukri SPD MPD, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, maju berprestasi inovasi. Nah,
Kemudian ada juga Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rapi Kuantan Singi. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berpartisipasi untuk menyiarkan secara langsung jalannya pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan sehingga dapat dipublikasikan dan dinikmati oleh masyarakat luas di belahan dunia saat ini, karena pacu jalur tahun 2025 menembus benua dunia. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan terlihat sudah arak-arakan perahu Barondo, rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, kemudian juga duta-duta besar negara yang hadir, Kementerian Pariwisata dan beberapa kementerian lainnya yang hadir ke kota Teluk Kuantan di hari pertama pacu jalur. Inilah pacu jalur Kabupaten Kuantan Singi bagi masyarakat dan tamu undangan kami yang barangkali baru pertama kali menyaksikan pacu jalur. Inilah kegiatan tahunan masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singi dengan menggelar prosesi pacu jalur. Sebelum pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan sebelumnya telah dilaksanakan pacu rayon di berbagai kecamatan sebagai persiapan untuk menuju pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih kita melihat dari hulu pancang awal persiapan-persiapan dilakukan untuk mengikuti parade jalur. Lebih kurang 60 buah jalur akan mengikuti parade ini, dimulai dari Kecamatan Hulu Kuantan yang pada pacu jalur tahun ini mengutus sebanyak 14 buah jalur. Kemudian Kecamatan Kuantan Mudik mengutus 26 buah jalur. Kecamatan Gunung Toar 18 buah jalur. Kecamatan Kuantan Tengah 35 buah jalur. Sentajo Raya 10 buah jalur. Benai 17 buah jalur. Pangian 17 buah jalur. Kuantan Hilir 16 buah jalur. Kuantan Hilir Seberang 11 buah jalur. Inuman 16 buah jalur. Cerenti 9 buah jalur. Pucuk Rantau 2 buah jalur. Logas Tanah Darat 2 buah jalur. Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. 27 buah jalur. Sumatera Barat 1 buah jalur. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singi, yang tidak ikut mengutus jalur hanya Kecamatan Singingi Hilir. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, pindahkan aja sebentar, berhenti aja sebentar dulu. Coba pindah lah, kalau lah bisa. Ya, alah. Terima kasih kami sampaikan kepada kita semua yang telah berpartisipasi. Inilah bentuk parade jalur yang telah dipersiapkan dengan pengawalan
begitu ketat. Tampaknya Pas Pampres telah bertugas semenjak H-5 di kota Teluk Kuantan ini. Nah, di belakang rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia akan diikuti dengan parade jalur dari masing-masing kecamatan yang telah kami sampaikan tadi. Satu kecamatan mengikutsertakan 5 buah perwakilan jalur, di mana masing-masing kecamatan ini, Kecamatan Hulu Kuantan pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan ini di tahun 2004, yakni jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang 125 tahun ini. Sampai tahun 2025, kecepatan Pendekar Hulu Bukit Tabandang di hari final pada tahun 2024 adalah 1 menit 58 detik, tercepat sepanjang sejarah. Kemudian di tahun 2006 kembali Kecamatan Hulu Kuantan merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dengan munculnya sang jalur Singa Kuantan menjadi juara pertama. Padahal pada tahun itu Singa Kuantan baru bagaikan bayi ayunan umur 3 bulan turun ke tepian Narosa Teluk Kuantan, berhasil menumbangkan lawan-lawannya, berhak bertengger di posisi pertama. Kemudian ada Kecamatan Kuantan Mudik yang mengikuti parade ini, di mana Kecamatan Kuantan Mudik pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan di tahun 2008. Tahun 2008, Todong Biso Rimbo Piako juara 1 sampai juara ke-5 dihuni oleh jalur-jalur Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian di tahun 2009 kembali Kecamatan Kuantan Mudik merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Hadirnya jalur Putih Mandi Mayang terurai dan bertahan sampai tahun 2010. Putih Mandi Mayang terurai kembali juara 2 tahun berturut-turut. Kemudian Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2024 yang lalu kembali muncul merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dengan hadirnya jalur Putri Anggun Sibiran Tulang yang saat ini masih berstatus sebagai sang juara bertahan. Saudara-saudara, para penonton dan para penyimak sekalian, kemudian Kecamatan Kuantan Mudik di tahun 1985 pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dengan nama jalur Nago Sati dari Pabaun. Nah, saudara-saudara, inilah dia rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama rombongan Bapak Bupati Kuantan Singingi, para tamu undangan lainnya dari kementerian yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu, hanya saja kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di kota Teluk Kuantan, selamat menyaksikan jalannya pacu jalur di hari yang pertama, di mana serentetan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Pertama adalah pacu jalur hilir istimewa, yang kedua adalah pawai defile jalur. Nah, saudara-saudara, kemudian turut dalam defile jalur ini adalah Kecamatan Gunung Toar, di mana Kecamatan Gunung Toar pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan, yakni Panglimo Sati Toar. Panglimo Sati Toar berhasil meraih juara pertama di tepian Narosa Teluk Kuantan 2 tahun berturut-turut, tahun 1998 dan tahun 1999. Panglimo Sati Toar pertama kali menundukkan jalur-jalur andalan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian hadir dalam defile jalur adalah Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Kuantan Tengah semenjak tahun 1980 sampai tahun 2025 sempat 1 kali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Lebih hebat
posisi teratas. Namun memasuki hari ketiga dan keempat saat itu, ternyata Tuah Inayan Mandulang Untuang masuk dalam nominasi yang dijagokan sebagai juara. Alhasil pada putaran final terakhir, Tuah Inayan Mandulang Untuang berhasil bertengger di papan atas. Kemudian Kecamatan Benai. Kecamatan Benai pernah merajai Tepian Narosa Teluk Kuantan dari tahun 80-an sampai tahun 2025, yakni tahun 2011 melalui jalur 9 langkah Putri Samudra. Kalau dalam catatan sejarah, Kecamatan Benai adalah jalur yang mendominasi juara di Tepian Narosa Teluk Kuantan, terkenal dengan jalur bomber Sibarakun, 12 kali mengangkat piala bergilir Tepian Narosa Teluk Kuantan. Sementara Sentajo Raya di tahun 2019 hadir dengan jalur pahlawan Cahaya Kuansing. Saat itu juga berumur setahun jagung, namun keberadaannya diperhitungkan sehingga pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing mampu mengharumkan nama Kecamatan Sentajo Raya bertengger di posisi pertama. Kemudian Kecamatan Pangian. Kecamatan Pangian tahun 2012 pernah merajai Tepian Narosa Teluk Kuantan dengan jalur Linggar Jati dari Pulau Kumpai Pangian. Kemudian tahun 2014 Siposan Rimbo dari Pangian juga menggantikan posisi Linggar Jati. Kemudian tahun 2016, 2017, 2018 Siposan Rimbo 3 tahun berturut-turut berhasil menyemayamkan piala bergilir menjadi piala tetap, sehingga Siposan Rimbo dari Pau Angit Pangian mendapatkan gelar Jenderal Bintang 4. Saudara-saudara, di tahun 1980 Kecamatan Pangian pernah merajai Tepian Narosa Teluk Kuantan melalui jalur Rajo Bujang Padang Tanggung. Kemudian tahun 86 ada jalur Silancar Air dari Teluk Pauh Pangian. Dalam pawai jalur depile jalur juga hadir Kecamatan Kuantan Hilir, di mana jalur Kecamatan Kuantan Hilir yang pernah merajai Tepian Narosa Teluk Kuantan dari tahun 80-an sampai 2025. Tahun 87 Binti Mandi 3 tahun berturut-turut, 87, 89, kemudian dilanjutkan tahun 91. Tahun 2022 RGM Sekutu Kuantan kembali menambah catatan sejarah bahwa Kuantan Hilir pernah merajai Tepian Narosa Teluk Kuantan, dan sekarang Kecamatan Kuantan Hilir mempunyai senjata baru, sebilah pedang tajam yang siap menebas siapa saja, yakni jalur Sari Jadi Gementar Alam dari Pulau Baralo Basrah. Sementara Kuantan Hilir Sabrang yang juga ikut dalam parade jalur depile jalur hari ini pernah bertengger di posisi pertama di Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 1981, tahun 1982 dan 83, Raja Laut dari Sungai Soria yang terkenal dengan desa wisata di Kecamatan Kuantan Hilir. Kemudian tahun 2001 kembali muncul dari Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, yakni Serampa Indah Permata Kuantan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian juga ikut dalam pawai depile jalur, yakni Kecamatan Inuman. Inuman pernah menjuarai Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 1990 melalui jalur Jitu Kuantan, dan saat ini Kecamatan Inuman hadir ke Tepian Narosa Teluk Kuantan membawa amunisi baru yang dikenal dengan nama jalur Panglima Hitam Bintang Nagoi. Ya, saudara-saudara, dengan nama besar kecamatan ini tentu bertekad kembali menguasai Tepian Narosa Teluk Kuantan. Kemudian dari Kecamatan Cerenti juga ikut dalam depile jalur terhitung dari tahun 80-an sampai 2025.
Kecamatan Cerenti belum pernah menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Nah, sementara tamu kehormatan kita dari Indragiri Hulu yang pernah merajai dan menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 92 sampai tahun 95, 4 tahun berturut-turut, Pandan Baiduri. Maestro Saus Mayo Premium, enaknya next level. Pandan Baiduri Rengat hadir ke tepian Narosa Teluk Kuantan membawa pacu jalur sebagai olahraga. Sementara masyarakat Kuantan Singingi masih menunggu dengan kebudayaan budaya tradisional, sehingga olahraga dengan tradisional selalu jalur-jalur Kuantan Singingi ini tidak mampu menahan luncuran jalur Pandan Baiduri. Nah, kemudian pada tahun 1996 Garuda Putih juga dari Inhu. 97 Pandan Baiduri kembali lagi. Tahun 2000 kembali Pandan Baiduri. 2003 Garuda Putih. 2005 Pulau Betuah. 2013 Untung Bertuah. 2015 Tua Kalajengking Muda Indragiri, yang hari ini akan berhadapan dengan jalur Siposan Rimbo Sang Jenderal Bintang 4. Tahun 2026, tahun 2016 jalur ini pernah berlaga. Di tahun 2015 jalur Siposan Rimbo ditaklukkan oleh jalur Tua Kalajengking Muda Indragiri, sehingga saat itu Siposan Rimbo gagal melaju ke final. Sementara 2016 tampaknya jalur Tua Kalajengking Muda Indragiri mampu digagalkan perjuangannya oleh Siposan Rimbo Sang Jenderal Bintang 4 untuk bertengger di posisi pertama. Di tahun 2025 kembali dua jalur ini berlaga di putaran pertama. Partai balas dendam sekian tahun terjadi di tepian Narosa Teluk Kuantan. Sementara tahun 2022 Tua Keramat Sialang Soko dari Setako Raya Pranap. 2023 Tua Keramat Bukit Embun dari Kecamatan Pranap. Nah, sementara tahun 2024 yang lalu sang juara bertahan adalah Putri Anggun Sibiran Tulang dari Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik. Itulah sejarah singkat yang bisa kami sampaikan jalur-jalur yang mengikuti defile dan penguasaan tepian Narosa Teluk Kuantan dari tahun ke tahun, dari tahun 80-an sampai 2025. Kembali saat ini berada di pancang pemisah yang keempat. Saat ini rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan telah menghiliri Sungai Kuantan atau arena pacu jalur dan akan sandar di tepian Tangga Batu. Ini adalah nama khas tangga tersebut semenjak dam ini dibangun. Apabila orang bertanya tentang tangga batu, ada di pertengahan tepian Narosa Teluk Kuantan, tebing pasar Teluk Kuantan. Di sanalah Wakil Presiden beserta rombongan mendarat, di mana tribun VIP ataupun tribun kehormatan untuk acara pembukaan pacu jalur didirikan saat ini. Sandar di sana tentunya akan menyaksikan jalannya pacu jalur menjelang pukul 15.00 bersama masyarakat Kuantan Singingi. Nah, di belakangnya diikuti oleh perahu gulang-gulang. Kepada para penonton dan para pengunjung yang baru tahun ini menyaksikan jalannya pacu jalur, yang tinggi berhiasan itu adalah gulang-gulang yang dinaiki oleh Bapak Wakil Presiden adalah barondo. Fungsi dua kendaraan ini sama-sama untuk menjemput para undangan tamu kehormatan. Nah, sedangkan untuk gulang-gulang dipergunakan dilombakan setiap hari raya Idul Fitri pagi sebelum sholat Idul Fitri, yang dipergunakan untuk prosesi adat Manjopi Limau. Manjopi Limau
adalah prosesi tunangan seorang laki-laki lajang dengan seorang perempuan yang dicintainya untuk dipinang menjadi sang istri. Maka pada tanggal 1 Syawal sebelum salat Idul Fitri, gulang-gulang ini akan dihilirkan menuju rumah sang perempuan diiringi oleh ninik mama pemangku adat, dan hari ini ditampilkan di tepian Narosa Teluk Kuantan sebagai wujud bahwa masyarakat Kuantan Singi hidup di bawah tatanan adat istiadat, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Saudara penonton dan para pengunjung dan para pendengar serta pemirsa di mana saja Anda berada, sekilas informasi tentang Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singi. Di depannya saat ini telah berbaris sebanyak 4 buah jalur. Nanti sampai di Pancang Finish kami akan perkenalkan jalur-jalur ini dan sampai di mana prestasinya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Seluruh jalur mengibarkan bendera merah putih. Ini pertanda bahwa masyarakat Kuantan Singi adalah masyarakat yang nasionalisme dan cinta NKRI, dan pelaksanaan budaya Pacu Jalur yang dilaksanakan 1 tahun sekali merupakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tampaknya di depannya adalah kafilah defile dari Kecamatan Kuantan Tengah. Silakan jalur dari Kecamatan Kuantan Tengah didayung cepat. Setelah melewati tribun kehormatan, jalur Kecamatan Kuantan Tengah didayung cepat sehingga masyarakat bisa menyaksikannya dari tribun kehormatan Pancang Finish. Kembali tampaknya gulang-gulang juga akan sandar di panggung pembukaan Pacu Jalur atau di tangga batu tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, yang di sebelah, yakni jalur yang barisan pertama, tolong Kecamatan Kuantan Tengah diturunkan pendayungnya, jalurnya didayung. Kita akan perkenalkan satu persatu jalur yang mengikuti defile ini. Nah, di Kecamatan Kuantan Tengah ini pernah kita mendengar nama Arkandika yang aura farming menembus belahan benua di dunia ini. Nanti akan kita saksikan bagaimana bocah-bocah ini menari di atas haluan jalur. Mengapa seorang anak kecil yang harus menari di haluan jalur? Ini adalah mempunyai nilai filosofi. Anak kecil yang berdiri di haluan jalur adalah nilai filosofi yang terkandung adalah inilah pemuda Kuantan Singi yang mampu berdiri di atas goncangan terpaan ombak dan gelombang demi mencapai suatu tujuan. Nilai yang sangat murni terkandung dalam nilai Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singi. Saudara-saudara, masih kita menantikan. Mohon jalur yang defile pendayungnya diturunkan, didayung jalurnya, tidak berhanyut. Ya, terima kasih. Tolong turunkan pendayungnya, dikayuh jalurnya, dikayuh. Tuh, diberi jarak, bakayuh. Ya, ditengokkan sprintnya kepada pengunjung kita. Bagaimana Pacu Jalur sampai di pancang akhir itu sprint untuk menembus garis finish. Nah, kami akan sampaikan dari Kecamatan Kuantan Tengah ini, yang paling kiri yang berkostum hitam motif Takuluk Barembai, ini adalah jalur Tuakoi Dubalang Raju. Kemudian barisan kedua adalah jalur Lompatan Keramat Panjang, langkah siluman terkenal dengan penjelajah Ipan Kecamatan, baru bisa bertengger runner up di tepian Narosa Teluk Kuantan. Lompatan Keramat Panjang baru saja dinobatkan sebagai juara rayon 4. Apakah di tepian Narosa akan mampu berjaya? Inilah dia Arkandika
penari jalur Aura Farming yang menembus belahan dunia berpakaian motif Takulu Barembai. Nah, itu lambang orang berenang. Itu menambangkan bahwa jalurnya telah mendahului jalur lawan. Nah, inilah dia Arkandika selalu ditutup dengan kegiatan sujud syukur apabila haluan jalur menembus lebih awal. Kemudian ada ular todong dubalang hitam di seberangnya. Kemudian badai gangga dari Kota Taluk yang baru berumur 1,5 bulan, tetapi dengan tekad dan tujuan akan mengangkat trofi di tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, silakan berputar. Telah diikuti oleh beberapa turis asing ada di dalamnya, menandai pacu jalur memang dicintai oleh masyarakat dunia. Nah, di belakangnya masih kita tunggu beberapa kecamatan yang akan melintasi tribun kehormatan para tamu dan undangan kita, menunggu sampainya perahu gulang-gulang ini atau perahu Baganduang dari khas adat istiadat Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, mohon berhati-hati jalur yang sudah pada di depan finish untuk berputar. Maka untuk jalur defile seluruhnya hilir di jalur sebelah kiri. Ya, karena tadi satu jalur ada di sebelah kanan, maka berputarnya agak sedikit berdempet. Jadi seluruh jalur yang mengikuti defile hilir di jalan sebelah kiri, sehingga nantinya begitu berputar langsung mengarah ke jalan sebelah kanan untuk menuju kajang masing-masing. Nah, selamat kami ucapkan untuk defile jalur Kecamatan Kuantan Tengah. Nomor 2 apa? Nah, sementara di belakang Kecamatan Kuantan Tengah ada Kecamatan Cerunti. Cerunti andalannya adalah si Jontiak Lawi Pulau Tanamo yang beberapa tahun terakhir menjadi catatan penting bagi jalur-jalur yang berprestasi, karena jalur ini selalu membuat kejutan di gelanggang. Hari ini Cerunti menurunkan wakilnya di tepian Narosa Teluk Kuantan sebanyak 9 buah jalur. Nah, saudara-saudara, kita masih menunggu kehadiran defile barisan kedua, yakni dari Kecamatan Cerunti. Jalur-jalur yang sudah mengikuti pawai atau defile jalur segera menuju ke kajang masing-masing. Kami sampaikan kepada para pengunjung dan penonton, kajang jalur adalah pondok yang dibuat dari semacam bambu beratapkan terpal untuk tempat menunggu jalur, disebut dengan kajang jalur. Dulu atap pondok ini tidaklah dari terpal, tetapi terbuat dari anyaman daun pandan yang lebar, yang berukuran lebar dan panjang, dianyam sedemikian rupa sehingga dinamakan anyaman itu oleh masyarakat Kuantan Singi adalah kajang. Maka kajang itulah yang selalu dibawa oleh jalur ke tepian Narosa Teluk Kuantan dan ke tempat perpacuan untuk sebagai atap rumah tunggu jalur. Maka disebutlah itu adalah kajang jalur. Nah, saat ini masih kita menunggu dari jalur yang mengikuti defile sampai melintasnya perahu Barondo dari pancang pemisah kelima ini nanti akan diparkirkan di daerah Desa Sawah, sehingga nantinya tidak menghalangi pemandangan para penonton dan para pengunjung kita. Karena setelah dipergunakan nanti akan diparkirkan
jauh di luar arena, sehingga gulang-gulang dan barondo ini tidak menghalangi pemandangan para pengunjung dan para penonton yang menyaksikan jalannya pacu jalur sepanjang waktu pelaksanaan dari hari pertama hingga hari ke-5. Nah, kami mohon Depile Kecamatan Cerenti jalurnya didayung sehingga bisa kita liput satu persatu jalur dari Kecamatan Cerenti ini yang mengikuti defile jalur. Nah, bermacam-macam bendera yang dibawa oleh jalur dapat kami sampaikan kepada para pengunjung yang barangkali baru hari pertama menyaksikan pacu jalur. Ada yang dibawa bendera merah putih menandakan nasionalisme masyarakat Kabupaten Kuantan Sengi. Ada yang membawa bendera warna-warni dengan lambang tersendiri. Itu adalah bendera jalur, bukan bendera makar. Nah, saudara-saudara, hadir defile dari Kecamatan Cerenti saat ini sudah berada di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, terima kasih turun langsung nampaknya Kalaksa BPBD Kabupaten Kuantan Sengi, Bung Yulizar, demi pengamanan untuk tamu kehormatan kita dari Istana Negara, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan. Terima kasih kepada BPBD, Satpol PP, dan seluruh instansi terkait, TNI Polri yang telah bersama-sama berjibaku. Tak kenal dingin dan panas, tetap yang penting pacu jalur meriah, aman, lancar, dan sukses. Nah, inilah dia. Mohon defile Cerenti. Defile Cerenti jalurnya didayung, di kayu. Istilah Kuantannya di kayu. Inilah dia jalur dari Kecamatan Cerenti memperagakan si tukang tari yang tak kalah viralnya dari Kecamatan Cerenti adalah si tukang tari Alam Cahyo Tuah Nagori yang terkenal dengan si Dapi Cilik, penari jalur termuda di Kabupaten Kuantan Sengi tahun 2025, yang pada upacara 17 Agustus yang lalu berada di pelukan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Inilah dia Dapi yang memakai baju hijau berselendang hitam merah berdetar hijau, saat ini memberikan penghormatan kepada para pengunjung. Beliau hadir di haluan jalur semenjak kelas 3 SD. Sekarang beliau telah duduk di kelas 4 SD. Nah, dulu beliau hanya bisa duduk, tetapi sekarang beliau sudah bisa beraksi. Bahkan terkenal dengan tari beliau adalah tari Maengkol Sinso. Iya, ini dia si Dapi yang terkenal itu dari Alam Cahyo Tuah Nagori. Iya, ini menandakan bahwa membuat jalur perlu satu buah alat, yakni Sinso, diperagakan oleh Dapi yang kreatif dan inovatif. Tepuk tangan, aplaus untuk Dapi. Nah, juga hadir anggota DPR RI Bapak Sahrul Aidi, anggota DPR RI yang peduli dengan konstituennya, selalu menyapa masyarakat Kuantan Sengi, banyak membawa manfaat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Nah, saat ini dia Bapak Sahrul Aidi yang hadir langsung dalam defile jalur Kecamatan Cerenti. Ada jalur si John Tiak Lawi, kemudian beberapa buah jalur yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, silakan jalurnya didayung, langsung berputar mengambil jalan sebelah kanan menuju kajang masing-masing. Nah, BRI adalah sponsorship pacu jalur Kabupaten Kuantan Sengi.
Demikian juga dengan PT RAPP menjadi sponsorship utama pacu jalur tahun 2025 di tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, di belakangnya adalah Kecamatan Pangyan. Kecamatan Pangyan seperti kami sebutkan tadi, pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan, Linggarjati di tahun 2012. Namun Linggarjati hanya bertahan 1 tahun. Di tahun yang ke-13 atau tahun 2013, Linggarjati harus tunduk di jalur lawan, yakni di haluan jalur Untung Bertuah. Kemudian dari Kecamatan Pangyan ini yang terkenal adalah jalur Siposan Rimbo dari Pau Angit Pangyan, yang pada waktu itu sponsor tunggalnya adalah Siposan Rimbo RAPP Pemprov Riau. Nah, sedari dulu pemerintah Provinsi Riau telah ikut andil sebagai sponsor pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Kami yakin dan kami ingin, karena pacu jalur tahun 2025 ini telah menyusup ke berbagai belahan dunia, bahkan telah dihadiri oleh sejumlah kementerian dari ibu kota Jakarta. Kami harap tahun 2026 para kementerian mampu tampil sebagai sponsorship jalur-jalur yang berpacu. Siposan Rimbo pernah menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 2014. Namun di tahun 2015 Siposan Rimbo gagal mempertahankan juara, harus tunduk di haluan jalur Tuah Kalajengking Muda Indragiri yang bertahan di posisi pertama. Namun kekalahan di tahun 2015, Siposan Rimbo berkaca diri, introspeksi diri, sehingga tahun 2016 Siposan Rimbo kembali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Kami mohon kontingen dari Pangyan, jalurnya di Dayung. Masyarakat ingin menengok bagaimana sprint pacu jalur. Kayua, iya di Kayua jalurnya. Nah, Siposan Rimbo di tahun 2016 kemudian dilanjutkan mempertahankan gelarnya di tahun 2017. Kemudian tak puas 2 kali sebagai juara bertahan, di tahun 2018 Siposan Rimbo kembali mengganas di tepian Narosa Teluk Kuantan. Dengan demikian jalur Siposan Rimbo Pangyan saat itu diberi gelar Sang Jenderal Bintang 4. Namun Sang Jenderal Bintang 4 beberapa tahun terakhir ini telah menjadi purnawirawan. Saudara-saudara, inilah piala bergilir yang menjadi piala tetap Siposan Rimbo. Di sana ada Camat Aswandi berkostum hitam, orangnya gagah, tampan, ramah. Nah, juga pemain bola. Terima kasih Rajo Mudo dari Pulau Delos Pangyan, ancaman serius bagi jalur-jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Ada beberapa orang artis di dalamnya, sayang namanya tak dikirim kepada kami untuk dipublikasikan. Kayua, Kayua, Kayua. Terima kasih Kecamatan Pangyan. Juga ada di jalur Rajo Bujang sebagai timur ruang adalah Kadis Disduk Capil Maprion Trikon Putra yang orangnya inovatif. Nah, saat ini dalam arena laga resmi beliau juga bertindak sebagai
tukang timbul ruang. Pernah menjuarai tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1980. Nah, di belakangnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang pernah menjadi raja di tepian Narosa Teluk Kuantan. Di tahun 81, raja laut dari Sungai Soria yang terkenal dengan desa wisata di Kecamatan Kuantan Hilir dengan danau wisata Sungai Sorianya. Bagi para pengunjung yang ingin berwisata ringan dekat dengan arena, hadir ke desa Sungai Soria menikmati kuliner khas Kecamatan Kuantan Hilir, di mana tahun 1981 Raja Laut menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1982 Raja Laut bertahan tahun yang kedua. Kemudian tak puas 2 tahun berturut-turut, Raja Laut kembali menjadi juara yang ketiga kalinya di tepian Narosa Teluk Kuantan, sehingga tahun 81, 82 dan 83 Raja Laut dari Sungai Soria berhasil menyemayamkan piala bergilir sebagai piala tetap. Kemudian tahun 2021 Serampa Indah Permata Kuantan dari Kuantan Hilir Seberang kembali nampaknya menjuarai tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tampaknya saat ini juga mempunyai amunisi baru, yakni jalur Sari Jadi Gementar Alam Pulau Beraloh sebagai amunisi baru sebilah pedang tajam yang siap menebas siapa saja yang ada di depannya, yang menjadi ancaman serius, yang kemarin beberapa waktu lalu menjadi juara Rayon 1 Nyur Melambai si kakak Cerunti. Yang paling kiri, inilah dia senjata baru, amunisi terkuat dari Kuantan Hilir Seberang, Sari Jadi Gementar Alam. Silakan perahunya, jalurnya di Kayuah. Ya, turunkan pendayung, silakan di Kayuah, dilenggangkan menuju tempat berputar. Terima kasih. Ada pendekar sakti Rantau Kuantan. Sap. Yo. Apa? Halo. Bagaimana? Serang langsung. Nah, di belakangnya adalah Kecamatan Sentajo Raya. Sentajo Raya dari tahun 80 sampai tahun 2025 pernah menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan. Saat itu pahlawan Cahaya Kuansing yang baru saja turun mandi dengan istilah jalur bayi dalam ayunan. Kendati dari hari-hari pertama pacu jalur, pahlawan Kuantan tidak termasuk nominasi sebagai juara di tahun 2019. Namun 2 hari terakhir akan memasuki hari terakhir, ternyata pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing benar-benar memancarkan cahaya, sehingga di babak grand final pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing mampu bertengger di posisi pertama. Itulah dia jalur pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing. Nah, di tahun 2025 Kecamatan Sentajo Raya mendapatkan amunisi baru, sebuah kerikil tajam yang akan membuat orang tersandung di haluannya.
adalah keramat jubah merah dari Pulau Komang Sentajo yang menjadi amunisi baru dari Muaro Sentajo, yang menjadi amunisi baru dari Kecamatan Sentajo Raya. Nah, ini dia yang paling kiri, si Rajo Beleng, Puntiang Baliwang si Rajo Beleng, yang dulunya pernah berjaya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Sentajo Raya. Ini dipimpin oleh seorang camat yang dulunya berprofesi sebagai awak media, sekarang menjadi camat yang inovatif dan kreatif. Nah, silakan berputar ke jalan sebelah kanan menuju tambatan masing-masing. Apa lagi? Hah? Gimana informasinya, Cak? Sedang bawa itu bersih di orang itu kita melepas baju. Hah? Belum bisa nih kita Nah, ini adalah Kecamatan Kuantan Mudik. Kecamatan Kuantan Mudik pernah berjaya pada tahun 2008 menguasai 10 besar tepian Narosa Teluk Kuantan, di mana Toduang Bisu Rimbo Piako sebagai juara. Kemudian peringkat 2, 3, 4, dan 5 diduduki oleh Kecamatan Kuantan Mudik. Maka pada tahun 2008 tepian Narosa Teluk Kuantan menjadi dominasi untuk Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian 2009 Putih Mandi Mayang Tarurai, 2010 kembali Putih Mandi Mayang Tarurai. Tak sempat bertahan 3 tahun, maka para piala bergilir harus lepas dari haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai. Kemudian 2024 Putri Anggun Sibiran Tulang tampil mempertahankan nama baik Kecamatan Kuantan Mudik. Dan di tahun 1985 hadir Nagosati Pabaun sebagai juara pertama di Piala Narosa Teluk Kuantan. Nah, silakan berputar dan merapat ke kajang masing-masing. Terima kasih masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik atas partisipasi dalam pawai Depile Jalur. Nah, kalau Jengking Tigo Jembalang Sungai Manau pernah runner up tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, sementara di tengahnya adalah Pematang Putui Bukit Ramo yang jaraknya dari Batang Kuantan adalah lebih kurang 10 km. Namun di rayon tepian Lubuk Soba Basra berhasil meraih peringkat 10. Jauh dari Batang Kuantan tidaklah merupakan satu alasan untuk tidak berprestasi di Batang Kuantan. Nah, di belakangnya adalah Kecamatan Inuman. Kecamatan Inuman pernah menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1990 dengan nama jalur Jitu Kuantan dari Pulau Busuk Inuman. Nah, kemudian hadir ke tepian Narosa Teluk Kuantan di tahun 2025 mengutus 16 buah jalur. Dari 16 buah jalur, tampaknya Kecamatan Inuman kembali mempunyai amunisi baru, sebilah pedang tajam. Tampaknya yang menjadi andalan yakni jalur Panglimo Hitam Bintang Nagoi. Kemudian jalur dari Kecamatan Inuman adalah jalur-jalur yang selalu diperhitungkan di berbagai arena, termasuk di dalamnya adalah Lancang Kuning Rantau Kuantan.
Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih silakan Kecamatan Pangean, jalurnya di Dayung, di Kayua, Inuman, silakan Inuman, Kayua. Ya, sudah sampai di depan tribun finish, silakan di Kayua. Ya, diikuti oleh Dara Kuantan Sengingi atau Duta Pariwisata. Ya. Pak, hati-hati itu buat di dalam. Pakai bot panitia. Kalau suara. Nah, selamat kami ucapkan kepada Kecamatan Inuman. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Kecamatan Inuman kembali merajai Topian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025. Iya. Semudah itu yang senera. Nah, masih ada lagi defile jalur. Masih kita menyaksikan defile jalur. Nah, berikutnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir. Kuantan Hilir pernah menjadi juara di Topian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1987 dan tahun 1989 dari jalur Binti Mandi. Kuantan Hilir seberang. Yang saat ini adalah Kuantan Hilir. Mohon jalurnya di Dayung. Mohon jalurnya di Dayung atau di Kayua. Ya. Jalur yang pawai, jalurnya di Kayua. Nah, saat ini adalah Kecamatan Kuantan Hilir, di mana jalur Binti Mandi di tahun 87 dan 89 serta tahun 91, 3 tahun menjadi juara. Nah, yang di belakang itu adalah Kecamatan Kuantan Hilir. Itu dari mana? Siapa namanya? Nah, si ganteng ibu kota yang tadinya Hilir jalur istimewa kembali mengikuti defile dengan hadir di dalamnya adalah YouTuber dari Malaysia, Ilsat Khaled, Aisar Khaled. Oh. Terima kasih. Silakan berputar. Mohon karena Hilir pertama segera akan dilepas, jalur yang pawai agak sedikit dikayuh jalurnya. Ya. Dikayuh jalurnya. Mohon sekali lagi perahu jalur. Tidak ada yang berkeliaran. Ini masih ada lagi di depan Pancang 5 kami lihat. Tidak ada yang beraktivitas. Nah, ini dia jalur dari Kecamatan Kuantan Hilir. Kuantan Hilir dengan jalur Binti Mandi RGM Sekutu Kuantan pada tahun 2022 mampu menyemayamkan piala bergilir Topian Narosa Teluk Kuantan. Namun semenjak tahun 2002 yang lalu sampai tahun 2025 Kecamatan Kuantan Hilir
tak lagi muncul di Grand Final. Namun di tahun 2025 Kecamatan Kuantan Hilir tampaknya akan mampu masuk ke hari final, karena di berbagai event tampaknya kemunculan jalur-jalur dari Kuantan Hilir seperti Seroja Indah Rawang Duri. Nah, saudara-saudara, silakan berputar dan menuju ke kajang masing-masing. Di belakangnya? Di belakangnya adalah Kecamatan Benai. Kecamatan Benai mengutus 17 buah jalur. Dari 17 buah jalur, terdapat satu jalur mantan juara event nasional di tahun 2011 yang lalu, yakni 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai. 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai, Kecamatan Benai, yang pada tahun 2011 mampu menyemayamkan piala bergilir pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan. Namun di tahun berikutnya kehadiran jalur-jalur dari Kecamatan Benai sampai ke putaran final di tepian Narosa Teluk Kuantan semakin berkurang, bahkan boleh dikatakan tidak lagi muncul. Namun di tahun 2025 Kecamatan Benai bertekad dengan menghadirkan 17 buah jalur akan bisa nantinya mempertahankan gelar terhormatnya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, para pendengar serta para pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini dari hulu pancang awal beberapa kali hilir telah dipanggil, namun saja masih gagal dilepas. Nah, bergerak sudah. Hilir berapa tuh? Hilir? Nah, ini dia hilir yang ketiga, sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, di mana hilir ketiga sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai berada di jalan sebelah kiri. Upe Sayo Himbo Dusun dari Kepala Pulau berada di jalan sebelah kanan. Sudah dilepas dari hulu pancang awal. Saudara-saudara, dari kejauhan berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum kuning yang berada di depan pancang pemisah yang keempat. Nah, saat ini melintas sudah tim defile dari Kecamatan Benai. Nah, silakan berputar secepatnya. Dan ini dia Rawang Udang Talontam Benai, Pendekar Mudo Tanjung Tuan dari ujung Tanjung Sibarakun. Nah, dari kecamatan inilah lahir yang namanya Bomber dari Sibarakun, 12 kali mengangkat trofi piala bergilir tepian Narosa Teluk Kuantan. Baik, kita lipat dan kita cover untuk hilir yang ketiga ini. Hilir yang ketiga, sembaran Olang Pulai berada di jalan sebelah kiri, terancam sudah haluannya oleh Upasayo Himbo Dusun Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan, yang tadinya tertinggal mampu sudah menyamakan haluannya, bahkan ambil alih sudah kemenangan sementara sampai di depan pancang pemisah yang keenam. Di depan pancang pemisah terakhir nampaknya saudara-saudara, hilir yang ketiga ini nampaknya Upasayo masih berada di depan. Akankah mampu mempertahankan menembus ke garis finish? Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah rekan Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Darus yang telah
menyampaikan informasi tentang berkaitan defile jalur, sementara Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka ingin langsung menyaksikan secara real pelaksanaan pacu jalur di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengi sebelum beliau meninggalkan kota jalur, sehingga harus dihilirkan pada hilir yang ketiga tadinya dilanjutkan dengan hilir yang keempat. Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai yang berada di jalan sebelah kiri Gunung Tuar berhadapan dengan Sopan Sati Datuk Bandaro Kayo dari Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau yang berada di jalan sebelah kanan. Jauh sudah nampaknya haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih nampaknya haluan jalur Sopan Sati Datuk Bandaro Kayo yang berada di jalan sebelah kanan, karena beberapa meter lagi perjuangan akan segera berakhir karena menembus ke garis finish, masuk sudah hilir keempat. Sementara gagal hilir kelima, dilanjutkan dan hilir yang keenam. Siluman Ular Batu Dulang Desa Sangau Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan dalam keadaan sementara berada di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau berada terdepan atas haluan jalur Pendekar Sati Tumpuan Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya benar-benar begitu ketat ketika memasuki pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Nampaknya haluan jalur Siluman Ular Batu Dulang masih saja berada di depan. Tertinggal masih Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, tertinggal beberapa meter di belakang. Namun perjuangan belum berakhir, tinggal berapa meter. 1, 2, 3, masuk sudah hilir yang keenam. Segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Tuh, kayu tuh, gorong-gorong sih kau. Nah, sementara hilir yang ketujuh, gagal dilepas antara 7 bunian Sungai Namo dari Sumpu Hulu Kuantan berhadapan dengan Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini keberadaan haluan kedua buah jalur ini belum terlihat karena pada saat ini yakni defile jalur masih saja berlangsung, yakni Kecamatan Gunung Tuar, ya, di mana Kecamatan Gunung Tuar pernah merajai gelanggang tepian Narosa Teluk Kuantan. Di antaranya adalah Nago Sati, kemudian Panglimo Sati 2 kali berturut-turut di tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Kemudian Kecamatan Gunung Tuar ini mengutus jalur sebanyak 18 buah jalur. Ya, terima kasih Kecamatan Gunung Tuar. Bersamaan dengan itu juga akan dihilirkan hilir yang ke-8. 98 nanti mundur karena baru siap maju tuh aku siap hilir. Ya, sementara informasi dari Pancang Star. Itu nampak lah poli. Apa yang sudah Nih. Hulu Kuantan. Kemudian di belakang Kecamatan Gunung Tuar adalah Kecamatan Hulu Kuantan. Ya, ini adalah jalur-jalur andalan dari Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengi, di mana Kecamatan Hulu Kuantan ini, di mana tahun 2004 yang lalu Pendekar Hulu Bukit Tabandang pernah merajai atau menjadi sang juara di tepian Narosa Teluk Kuantan. 2006 Singa Kuantan yang pada saat ini tentunya akan berpacu di hari ini, dan juga ada di sana adalah Palimo Olang Putia Sungai Ala, juga jalur andalan Kecamatan Hulu Kuantan, dan Pendekar Hulu Bukit Tabandang sengaja juga hadir pada sore hari ini yang dulunya pernah 2 kali berturut-turut di tepian Narosa Teluk Kuantan, juara pertama. Terima kasih. Kemudian juga ada halilintar gelombang cahaya putih, Finalnya 1 menit 58 detik. di mana Pendekar Hulu Bukit Tabandang masih dalam keadaan tercatat sebagai rekor tercepat Kabupaten Kuantan Sengi, yakni 1 menit 58 detik.
Ini adalah tercepat. Jadi mudah-mudahan pelatih-pelatih, para anak pacuan di berbagai desa mudah-mudahan juga memperkirakan tempoh waktu yang sudah diraih oleh anak pacuan kita masing-masing, karena nampaknya waktu jarak tempuh yang ditempuh sebanyak 6 pancang ini sangat menentukan hasil yang diperoleh, seperti jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Sementara depile jalur masih tetap dilaksanakan dengan selanjutnya adalah Kecamatan LTD, kemudian diikuti dengan Kecamatan Pucuk Rantau dan Singingi. Ini adalah Pucuk Rantau tahun 2025 mengutus jalurnya sebanyak 2 buah jalur. Nah, diantaranya kemudian Logas Tanah Darat sebanyak 2 buah jalur dan Singingi 1 buah jalur. Ini adalah jalur-jalur yang diandalkan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ini adalah jalur dari Sungai Pinang, Hulu Kuantan. Jalur Raga Bayangkara dari Sungai Pinang ke Kecamatan Hulu Kuantan. Kemudian ada spanduk yang dibawanya adalah di mana jalur Raga Bayangkara dari Polda Riau, melindungi tuah menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Grand Polisineng. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir keberapa? 9-10 gagal. Gagal itu tak sah tuh. Sementara informasi dari Pancang Star, hilir ke-10 masih gagal dilepas, tetapi tetap berpacu, namun mereka tidak dilepas oleh panitia di Pancang Star, sehingga informasi ini dapat diterima di Pancang Finish. Baik saudara pendengar, masih sesuai dengan informasi dari Pas Pampres Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana beliau ingin menyaksikan langsung pacu jalur Tepian Nerosa Teluk Kuantan tahun 2025 sebelum beliau meninggalkan Tepian Nerosa Teluk Kuantan, sehingga beberapa kali hilir diluncurkan tentunya sesuai dengan urutan hilir yang telah ditentukan. Namun menurut informasi dari panitia bahwa hilir ke-10 dan ke-11 masih gagal dilepas. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Kami sampaikan kepada jalur hilir ke-10 Pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing dari Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, dengan jalur Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri dari Sukamaju, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Anda dinyatakan belum hilir sah. Kami harap Anda segera kembali ke Pancang Star. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singingi di tepian Nerosa Teluk Kuantan, Rabu 20 Agustus 2025, hari pertama. Hilir ketiga, Sembaran Olang Pulai dari Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kiri berhadapan dengan UP Sago Rimbo Dusun dari Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah UP Sago Rimbo Dusun. Hilir keempat, Bintang Muda Canang Nagori dari Desa Seberang Sungai, Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sopan Sati Datua Bandaro Kayo dari Desa Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah
Bintang Muda Canang Nagori. Hilir ke-6 Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Siluman Ular Batu Dulang. Nah, saudara pendengar, para penonton di mana saja Anda berada, kita alihkan pandangan kita kembali ke hulu pancang awal. Hilir ke-13 sah sudah dilepas. Hilir ke-13 merupakan jalur andalan dari Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan, yakni Todong Biso Rimbo Piako, Pabaun Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Singa Kuantan dari Sungai Pinang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah tadinya pancang pemisah yang ketiga, berpacu tentunya pada saat ini di pacang pemisah yang ketiga masih, namun haluan jalur dari Todong Biso Rimbo Piako sedikit saja mendahului haluan Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, tertinggal masih haluan jalur Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, namun jalur Todong Biso Rimbo Piako masih saja mendahului haluan jalur Singa Kuantan dengan kekuatan yang tersisa pada saat ini. Menarik sudah si tukang tari Todong Biso Rimbo Piako, pertanda haluannya berada di depan atas Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih tertinggal Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, sedikit demi sedikit jalur Singa Kuantan, anak pacuannya berusaha tentunya untuk kembali menyamakan dengan Todong Biso Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah kiri. Namun apa yang dah dikata, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih Todong Biso Rimbo Piako berada di depan, tertinggal masih Singa Kuantan dari Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara tentunya perjuangan mereka tinggal berapa meter ke depan. Todong Biso Rimbo Piako ini bahkan berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari kedua jalur ini masuk sudah hilir ke-13, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Kemudian dari parade jalur atau pawai jalur baru saja melintas Kecamatan LTD yang masih tadinya sudah kami sampaikan, di antaranya Singingi, si Bunian Buki Cokia. Ini adalah satu-satunya dari Singingi yang pada saat ini tentunya juga ada dari Pucuk Rantau yang baru saja melintas di depan Dewan Hakim. Karena pacu jalur tetap kita laksanakan, kita cover dan kita liput kembali hilir yang ke-14. Hilir ke-14 Putri Onangan Padukosari berada di jalan sebelah kiri dari Koto Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara Mahkota Alam Gunung dari Pulau Busuk Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, memimpin sudah haluan Mahkota Alam Gunung dari Pulau Busuk Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Putri Onangan Padukosari dari Koto Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri dalam keadaan sementara berusaha kembali untuk menyamakan haluan, bahkan tentunya akan ambil alih haluan pada saat ini. Tinggal berapa meter, masuk. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir ke-15 Bintang Emas Cahaya Intan 2023 dari Tanjung Hulu Kuantan berhadapan dengan Mantia Batua Gunung Piako Jake yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan dari Mantia Batua Guntuang Piako dari Jake. Sementara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 melejit ke depan, tinggal berapa meter, masuk sudah hilir ke-15, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara hilir di belakangnya adalah hilir ke-16 Sultan Sati Bakung Batua Pulau Baru Kuantan hilir seberang, Nago Sati Pabaun Hulu dari
Kecamatan Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, memimpin secara tipis saja Nagosati Pabaun yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kiri. Melintas sudah pancang pemisah yang kelima. Pada saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Sementara santai pergerakan dari pendayung anak pacuan kedua buah jalur ini, karena pada Sultan Sakti Bakung Batua pada saat ini masih dalam keadaan tertinggal, tinggal berapa meter. Perjuangan akan segera berakhir. Tentunya masuk sudah segera berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara hilir di belakangnya adalah hilir ke-17, Onggang Sati Rembo Bunian Kotokari, Ular Gewang Koto Inuman, Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada sudah di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, menari-nari si tukang tari. Togak luan yang berada di kedua buah jalur, pertanda berimbang nampaknya perpacuan pada hilir yang ke-17. Onggang Sati Rembo Bunian dari Kotokari dan Ular Gewang Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, benar-benar berpacu, benar-benar imbang kedua buah jalur hilir ke-17 ini. Segera tentunya mereka berusaha untuk mendahului haluan lawan, tetapi apa yang hendak dikata, kekuatan yang tersisa di satu pancang terakhir belum dapat kita pastikan. Dan juga ucapan terima kasih kepada utusan jalur dari Sumatera Barat, Telabang Sakti Bior Dubalang Hitam dari Kamang Baru Si Junjung, Sumatera Barat. Anda telah meramaikan peralatan tentunya di tepian Narosatro Kuantan. Kita liput hilir ke-17, masih haluan jalur Ular Gewang Koto Inuman yang berada di depan. Sementara Onggang Sati Rembo Bunian dari Kotokari hampir bisa menyamakan, tinggal berapa meter. Perjuangan akan berakhir. 1, 2, 3, masuk. Baik, sudah pendengar, untuk meliput melaporkan laporan pada mata berikutnya ini dilaporkan kami Jab Priyadi. Baik, terima kasih Pak Urdenianto yang baru saja melaporkan dan meliput jalannya pacu jalur hari pertama Karisma Event Nusantara di Tapian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025 ini. Yang hilir ini adalah hilir yang ke-18. Putri bungsu sayang tak sudah pelukahan, Kuantan hilir seberang berada di jalan sebelah kiri. Untung Sakato Tuah Nagowi Tanjung Medan Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Memimpin tampaknya Untung Sakato Tua Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal jauh tampaknya haluan Putri bungsu sayang tak sudah pelukahan, Kuantan hilir seberang yang berada di jalan sebelah kiri. Bahkan berhenti sudah mendayung kedua anak perpacuan dari hilir yang ke-18 ini. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-19, Mantiko Lembek Putih Pulau Godangkari Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Kudo Putih Gajo Kuko Tanjung Kuantan hilir seberang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin tampaknya di depan walaupun hanya tipis saja haluan Mantiko Lembek Putih yang berada di jalan sebelah kiri, ditempel secara ketat oleh Kudo Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-21, Merak Jingga Sawah Kuantan Tengah. Jalur yang berpacu di depan publik Sawah Kuantan Tengah saat ini berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Putri Mandi Sikayang Ome dari Pulau Kijang Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Saat ini kedua jalur berada ataupun berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Memimpin tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, Merak Jingga, sang andalan ataupun sang idola masyarakat publik Sawah Kecamatan Kuantan Tengah ini, yang saat ini berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah tampaknya haluan Tuah Putri Mandi Sikayang Ome dari Pulau Kijang Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini nampaknya masih dalam keadaan memimpin di depan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri, Merak Jingga Sawah Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah. Kami mohon kepada supporter jangan terlalu jauh
karena menghambat jalannya jalur yang tengah berpacu. Kami mohon kepada supporter-supporter jangan terlalu jauh ke tengah karena menghambat proses dari hilir jalur yang lagi berpacu. Kembali kita liput dan kita cover hilir yang ke-21. Merah Jingga masih berada di depan. Tertinggal masih tampaknya Tua Putri Mandi Sikayang Ome yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membela sudah pancang pemisah yang kelima. Tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan memimpin ambil alih kemenangan. Kembali dicuri kemenangan oleh Merah Jingga yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal tipis saja tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan masuk sudah hilir yang ke-21. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal hilir yang ke-22. Burayo Danau Bandar Alaikari dari Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Serumpun teknik mekatronika dari Pulau Binjai Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, gagal dilepas. Saat ini dipersiapkan oleh panitia pelepas di hulu pancang awal untuk hilir yang ke-23. Pangeran STM dari Koto Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Kori Pustako Kampung Layang dari Tanjung Medang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Kita masih menunggu akankah sah dilepas untuk hilir yang ke-23 ini antara Pangeran STM Koto Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Nah, tampaknya untuk hilir yang ke-23 Bakabui sudah ternyata gagal dilepas. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, lagi-lagi terjadi gagal dilepas untuk pelepasan hilir yang ke-23 antara Pangeran STM dari Koto Taluk Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kori Pustako Kampung Layang dari Tanjung Medang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-13 Todong Biso Rimo Piako dari Desa Pebon Hilir Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan Singa Kuantan dari Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Todong Biso Rimo Piako. Hilir ke-14 Putri Onangan Paduko Sari dari Koto Cerenti Kecamatan Cerenti jalan sebelah kiri berhadapan dengan Mahkota Alam Gunung dari Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Mahkota Alam Gunung. Baik, para penonton dan para pengunjung sekalian, yang depile ini adalah depile dari Indragiri Hulu. Selamat menembus garis finish para jalur-jalur yang mewakili sebagai kontingen dari Indragiri Hulu. Baik, para penonton dan para pengunjung sekalian, kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Sah dilepas hilir yang ke-24. Gawar Melayu SMAN 2 Teluk Kuantan dari Munsalo Kopah Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Selendang Putih Bukit Keramat Teluk Beringin Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Saat ini kedua jalur hilir yang ke-24 ini berpacu membelah sudah pancang pemisah yang keempat. Berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, memimpin jauh tampaknya di depan haluan Selendang Putih Bukit Keramat Teluk Beringin Gunung Toar yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal tampaknya Gawar Melayu SMAN 2 Teluk Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri, melewati bahkan membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Berhenti sudah mendayung anak pacuan dari Selendang Putih Bukit Keramat dari Teluk Beringin Gunung Toar. Memang dalam posisi keadaan jalurnya berada jauh sudah di depan, meninggalkan haluan sang lawan Gawar Melayu SMAN 2 Teluk Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah hilir yang ke-24.
Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, untuk hilir yang ke-25, ular todong dubalang hitam dari Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan tua putri bungsu Silingkuang Alam dari Sungai Guntung Tengah, Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kanan, ternyata gagal dilepas. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-15, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 dari Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Mantia Batua Guntuang Piako dari Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Bintang Emas Cahaya Intan 2023. Hilir ke-16, Sultan Sakti Bakuang Batua dari Desa Pulau Baru, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Nago Sati Pabaun dari Desa Pabaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudi, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Nago Sati Pabaun. Hilir ke-17, Onggang Sati Gimbo Bunian dari Kotokari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Ular Gewang dari Koto Inuman, Kecamatan Inuman, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ular Gewang. Baik para penonton dan para pengunjung sekalian, arahkan kembali ke pandangan Anda ke hulu pancang awal. Saat ini hilir yang kita liput adalah hilir yang kedua, pemanggilan yang kedua. 3 putri olah keramat Pasir Sialang Jaya dari Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Raja Kuantan Pulau Madinah. Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima saat ini. Memimpin sudah di depan haluan jalur Raja Kuantan Pulau Madinah, Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal tanpanya haluan jalur 3 putri olah keramat Pasir Sialang Jaya Inhu yang berada di jalan sebelah kiri. Berhenti sudah mendayung kedua anak perpacuan dari jalur hilir yang kedua. Masuk sudah hilir yang kedua. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya sah dilepas hilir yang ke-7. 7 Bunian Sungai Namu dari Sumpu Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kiri. Tuah Putri Kuntum Bunga Andini Azura dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Berpacu melewati sudah pancang pemisah yang ketiga, berada ataupun saat ini di depan kawasan pancang pemisah yang keempat. Memimpin sudah tampaknya di depan haluan jalur Tuah Putri Kuntum Bunga Andini Azura yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal walaupun hanya tipis di belakang haluan 7 Bunian Sungai Namo dari Sumpu Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat. Masih berada di depan haluan Tuah Putri Kuntum Bunga Andini Azura yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal walaupun hanya tipis saja haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri. 7 Bunian Sungai Namo Sumpu Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima. Masih berada di depan tanpanya Tuah Putri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kanan. Dibayangi secara tipis tanpanya oleh haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri. 7 Bunian Sungai Namo Sumpu Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan unggul sedikit saja di depan. Tuah Putri Kuntum masuk. Saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ke-7. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Lagi-lagi kami sampaikan kepada supporter jangan terlalu jauh ke tengah, menghambat proses jalur-jalur kita yang lagi hilir. Kami mohon kepada supporter, kami nggak tahu supporter dari jalur mana. Yang jelas yang berada di depan tribun hakim
Jangan terlalu jauh ke tengah. Ya, mohon pompong dari atau speedboat Imus Ponsel yang bertuliskan Imus Ponsel. Kami harapkan agar anak-anak yang berada di Batang Kuantan, agar bahkan juga bapak-bapak yang ada di dalamnya sebagai supporter atau penonton, silakan mundur. Silakan mundur agak beberapa meter ke belakang karena arena pacu jalur ini sudah nampaknya begitu sempit ketika penonton berada di tengah Batang Kuantan ini. Jadi mundur beberapa meter ke belakang sehingga nanti penonton baik Dewan Hakim maupun penonton yang lain bisa dengan leluasa untuk menonton. Terima kasih. Lanjutkan. Nah, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal hilir yang ke-9 sah dilepas. Nago Sati Sungai Kayimun Trata Baru Kuantan hilir berada di jalan sebelah kiri. Keramat Limpato Tigo Muaro Kampung Baru Koto Inuman berada di jalan sebelah kanan. Berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ke-5 saat ini masih dalam keadaan memimpin sementara. Haluan Keramat Limpato Tigo Muaro Kampung Baru Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih tanpanya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri. Nago Sati Sungai Kayimun Trata Baru Kuantan hilir yang saat ini masih berjuang sekuat tenaga ingin menyamakan haluan, bahkan ingin ambil alih kemenangan, namun berhenti sudah mendayung, bahkan terjadi insiden karam. Kami mohon kepada panitia bagian bot agar membantu evakuasi jalur yang lagi karam. Kami mohon segera dievakuasi, dibantu, dan jangan ada anak pacuan yang menggantung ke pancang pemisah karena nanti akan mengakibatkan pergeseran. Terima kasih kepada tim rescue BPBD dan tim dari TNI Polri, Satpol PP, Damkar, Dinas Perhubungan. Jadi kami mohon jangan sampai ada yang menggantung ke pancang pemisah ataupun pancang finish. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ditunggu-tunggu. Sang mantan juara Tapian Rosa Teluk Kuantan beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2019, pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing dari Muaro Sentajo Raya berada saat ini di jalan sebelah kiri berhadapan dengan sang jagoan dari Kabupaten Indragiri Hulu, Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri dari Sukamaju Inhu berada di jalan sebelah kanan, melewati dan membelah sudah pancang pemisah yang ketiga saat ini, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, memimpin tampaknya di depan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan, Pana Ombak Sultan Mudo yang saat ini meninggalkan sudah haluan jalur sang mantan juara di Tapian Rosa Teluk Kuantan tahun 2019 yang lalu, pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing Muaro Sentajo Raya yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Pana Ombak Sultan Mudo yang berada di jalan sebelah kanan, atau justru sebaliknya pahlawan Kuantan jalur yang merupakan sang juara ataupun mantan juara di Tapian Rosa Teluk Kuantan tidak mau memberikan kesempatan begitu saja, bahkan saat ini membela dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan memimpin tampaknya Pana Ombak Sultan Mudo yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah hilir yang ke-10. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, yang hilir ini adalah hilir yang ke-11 bersama rekan kami Adil Cahyadi. Baik, terima kasih Abang da kami Japriyadi yang sudah meliput beberapa kali hilir. Saudara-saudara, arahkan pandangan kita kembali ke hulu pancang awal. Sudah dilepas hilir yang ke-11. Saudara-saudara, hilir yang ke-11 Linta Jalang 2024 dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar berada di jalan sebelah kiri. Samurai Jopang Bukit Tantunggang dari Desa Pulau Kedundung
Kecamatan Kuantan Tengah mengambil posisi jalan sebelah kanan. Di depan pancang pemisah yang keempat saat ini berada sudah di depan Samurai Jopang Bukit Tantunggang dari Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah, yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini masih dalam keadaan sementara Samurai Jopang Bukit Tantunggang dari Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah tetap berada eksis di depan. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai ke pancang pemisah terakhir? Belum dapat kita pastikan. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Santai-santai sudah tampaknya pergerakan pendayung jalur Samurai Jopang Bukit Tantunggang. Hanya tinggal beberapa meter ke depan masuk sudah untuk hilir yang ke-11. Kita lanjutkan dengan hilir yang ke-12. Rajo Siluman Sungai Tonam dari Desa Pulau Sipan, Kecamatan Iduman, berada di jalan sebelah kiri. Pangeran Fortuna dari Desa Pulau Rumput, Kecamatan Gunung Toar, berada di jalan sebelah kanan, membelah pancang pemisah yang kelima. Tertinggal sudah saudara-saudara Pangeran Fortuna yang berada di jalan sebelah kanan. Rajo Siluman Sungai Tonam masuk sudah untuk hilir yang ke-12. Silakan berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Dilanjutkan dengan hilir yang ke-20. Delima Indah Permata Kuantan dari Desa Sai, Kecamatan Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kiri. Sarano Kuansing, Desa Koto Tuo Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah, yang berada di jalan sebelah kanan masih saja berada di depan. Hanya tinggal beberapa meter ke depan, ditutup dengan sujud syukur. Masuk sudah untuk hilir yang ke-20. Silakan berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara-saudara, selanjutnya kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-18, Putri Bungsu Sayang Tak Sudah dari Desa Pelukahan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Untuang Sakato Tua Nagowi dari Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Untuang Sakato Tua Nagowi. Hilir ke-19, Montiko Limbe Putih dari Desa Pulau Godangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Kudo Putih Gajo Kuko dari Desa Tanjung, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Montiko Limbe Putih. Hilir ke-21, Merak Jingga dari Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Putri Mandi Sikayang Ome dari Desa Pulau Kijang, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Merak Jingga. Hilir ke-24, Gawar Melayu SMA Negeri 2 Teluk Kuantan dari Desa Monsalokopa, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Selendang Putih Bukit Kramat dari Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Selendang Putih Bukit Kramat. Baik saudara-saudara, kembali arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas tadinya untuk hilir yang ke-22.
Buayo Danau dari desa Bandar Alaikari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri. Serumpun teknik mekatronika dari desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, tampil di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, saudara-saudara. Di belakangnya diikuti dengan hilir yang ke-23, Pangeran STM dari Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri. Kori Pusako Kampung Layang dari desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kanan. Kita liput dan kita kapar kembali untuk hilir yang ke-22. Melintas sudah di pancang pemisah yang kelima, Buayo Danau Bandar Alaikari, jauh sudah memimpin di depan. Santai-santai saja tampaknya. Pergerakan pendayung bahkan berhenti sudah mendayung. Kedua anak pacuan untuk hilir yang ke-22 masuk sudah untuk hilir ke-22. Silakan berputar dan merapat kembali ke depan Dewan Hakim. Kita liput dan kita kapar untuk hilir yang ke-23, Pangeran STM dari desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri. Kori Pusako Kampung Layang, Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kanan. Lepas sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Pangeran STM masih berada di depan, hanya tinggal beberapa meter menuju pancang pemisah yang terakhir. Masuk sudah untuk hilir yang ke-23. Sementara untuk hilir yang ke-25, ular toduang dubalang hitam, tua putri bungsu selingkung alam, gagal dilepas. Selanjutnya kita liput dan kita kapar untuk hilir yang pertama. Saudara-saudara, sudah dilepas hilir yang pertama dari hulu pancang awal. PBB Rantau Kuantan dari desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, berada di jalan sebelah kiri. Langkah siluman Buayo Danau 2013, Sito Rajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang kedua, bahkan hampir menjelang menembus pancang pemisah yang ketiga. Saudara-saudara, berdiri sudah tampaknya haluan jalur langkah siluman Buayo Danau sang bocah ciliknya di atas haluan jalur langkah siluman Buayo Danau yang berada di jalan sebelah kanan, membelah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Secara mengejutkan di depan pancang pemisah yang keempat, saudara-saudara, PBB Rantau Kuantan dari desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, mampu meninggalkan langkah siluman Buayo Danau 2013 yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, PBB Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, tetap berada di depan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankan PBB Rantau Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri? Belum dapat kita pastikan. Membelah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, menyerah sudah langkah siluman Buayo Danau 2013. Mulus perjuangan PBB Rantau Kuantan, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah untuk hilir yang pertama. Segera berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Kita lanjutkan untuk hilir yang kelima, Kibasan Nagoliar Lubuk Terantang, Kecamatan Gunung Toar, berada di jalan sebelah kiri. Siluman Nago Putih dari desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman, berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, para penonton dan para pendengar, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir saat ini. Kibasan Nagoliar Lubuk Terantang, Kecamatan Gunung Toar, berada tipis saja di depan, hanya tinggal beberapa meter ke depan. Perjuangan akan segera berakhir. Berhenti sudah mendayung Kibasan Nagoliar, masuk sudah untuk hilir yang kelima. Kembali berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Ya, kita istirahat dulu ya, tinggal 2 kali hilir lagi, istirahat dulu, sholat asar, baru kita lanjutkan untuk 2 kali hilir.
Hilir kedua, 3 putri Ola Keramat dari Pasir Sialang Jaya Indragiri Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Raja Kuantan dari Desa Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Raja Kuantan. Hilir ke-7, 7 Bunian Sungai Namo dari Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Putri Kuntum Bunga Andini Azura dari Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tuah Putri Kuntum Bunga Andini Azura. Hilir ke-9, Nagosati Sungai Kawimun dari Teratak Baru Kecamatan Kuantan Hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Keramat Limpato Tigo Muaro dari Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Keramat Limpato Tigo Muaro. Hilir ke-10, Pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing dari Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri dari Desa Sukamaju Indragiri Hulu jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri. Hilir ke-11, Lintah Jalang 2024 dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kiri berhadapan dengan Samurai Jopang Bukit Tantunggang dari Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Samurai Jopang Bukit Tantunggang. Hilir ke-12, Gajo Siluman Sungai Tonam dari Pulau Sipan Kecamatan Inuman jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pangeran Fortuna dari Desa Pulau Rumput Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Gajo Siluman Sungai Tonam. Hilir ke-20, Delima Indah Permata Kuantan dari Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan Carano Kuansing dari Desa Koto Tuo Kopa Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Carano Kuansing. Hilir 22, Buayo Danau dari Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kiri berhadapan dengan Serumpun Teknik Mekatronika dari Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Buayo Danau. Hilir 23, Pangeran STM dari Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kori Pusako Kampung Layang dari Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Pangeran STM. Hilir pertama, PBB Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman jalan sebelah kiri berhadapan dengan Langkah Siluman Buayo Danau 2013 dari Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah PBB Rantau Kuantan. Hilir kelima, Kibasan Nagoliar dari Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siluman Nago Putih dari Bedeng Syukuran Kecamatan Inuman jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Kibasan Nagoliar. Baik, Sekalian selesai ini. Tinggal ulang semua kali dia. Nggak bisa.
Terima kasih Dewan Hakim yang sudah mengumumkan beberapa kali hilir tadinya. Mengingat dan menimbang waktu sholat fardu azan sudah masuk, kami informasikan kepada seluruh penonton dan pengunjung di tepian Narosa Teluk Kuantan untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitunya melaksanakan sholat fardu asar di masjid-masjid terdekat atau musola, atau bisa ke rumah penduduk terdekat yang menyediakan tempat untuk sholat. Jangan sampai karena pacu jalur sholat kita tertinggal. Terima kasih. Kita kembali ke studio, dan sebelumnya setelah ini kita akan meliput kembali 2 kali hilir.
Baik saudara-saudara, sudah dilepas untuk hilir yang ke-25 dari hulu pancang awal. Hilir yang ke-25 saudara-saudara mempertemukan jalur ular toduang dubalang hitam dari desa Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan jalur Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam dari desa Sungai Guntung Tengah, Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kanan, di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini, bahkan membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat saudara-saudara. Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam berdiri sudah, sang bocah cilik tadinya di atas haluan jalur Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam yang berada di jalan sebelah kanan, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, masih dalam keadaan sementara. Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam masih berada di depan. Akankah kemenangan yang sementara ini akan mampu dipertahankan Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam, atau bahkan akan dicuri oleh jalur ular toduang dubalang hitam yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu dan bertarung di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih menari-nari tadinya sang bocah cilik di atas haluan jalur Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam, hanya tinggal beberapa meter ke depan, masuk sudah untuk hilir yang ke-25. Silakan berputar kembali merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Masuk sudah hilir yang ke-25. Ular toduang dubalang hitam, jalur dari desa Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, yang tadinya berada di jalan sebelah kiri, dipertemukan dengan jalur Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam dari desa Sungai Guntung Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Sudah dilepas hilir yang ke-8. Hilir yang ke-8 Tuah Kogi Dubalang Rajo 2014 dari desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kiri, Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kanan. Lepas sudah pancang pemisah yang kedua, menjelang membelah pancang pemisah yang ketiga, saudara-saudara, secara kasat mata dari kejauhan belum dapat kita pastikan haluan jalur manakah yang berada di depan lebih awal. Saudara-saudara, berdiri sudah si bocah cilik di atas haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe dari desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik ini, memberikan isyarat kepada seluruh penonton dan pengunjung haluan jalurnya berada sudah di depan, meninggalkan haluan jalur Tuah Kogi Dubalang Rajo 2014 yang berada di jalan sebelah kiri, membelah pancang pemisah yang keempat, di depan pancang pemisah yang kelima. Keberadaan haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe dari desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik ini masih berada di depan, membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Menyerah sudah saudara-saudara. Tuah Kogi Dubalang Rajo 2014 mulus sudah perjuangan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe. Hanya tinggal beberapa meter ke depan, masuk sudah untuk hilir yang ke-8. Silakan berputar dan kembali merapat ke depan Dewan Hakim. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-25, ular toduang dubalang hitam dari Kelurahan Benai, Kecamatan Benai,
jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam dari Desa Sungai Guntung Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu. Jalan sebelah kanan yang menang adalah Tuah Putri Bungsu Selingkung Alam. Hilir ke-8 Tua Kori Dubalang Rajo 2024 dari Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah. Jalan sebelah kiri berhadapan dengan Batu Lompatan Harimau Kompe dari Kinali, Kecamatan Kuantan Mudi. Jalan sebelah kanan yang menang adalah Batu Lompatan Harimau Kompe. Baik, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada, untuk ulasan penutup pacu jalur di hari yang pertama kali ini, kita akan kembalikan kepada ayahanda kami, Bapak Darwis DT. Baik, terima kasih rekan-rekan komentator Bung Ordanianto, Japriyadi, dan Adil Cahyadi yang telah menemani kita semua di hari pertama pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan di tahun 2025. Baik, saudara penonton dan para pengunjung di mana saja Anda berada saat ini, dapat kami sampaikan beberapa pemberitahuan dan pengumuman. Pertama, dari Universitas Islam Kuantan Singi. Universitas Islam Kuantan Singi menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk gelombang kedua tahun 2025-2026 dimulai tanggal 26 Mei sampai 22 Agustus. Untuk itu, daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Universitas Islam Kuantan Singi. Kemudian turut menyukseskan jalannya pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025, Asadel Group Teluk Kuantan. Asadel Group Teluk Kuantan kini hadir dengan konsep terbarunya, yakni Asadel Land. Asadel Land menghadirkan rumah Asadel Land menghadirkan rumah bersubsidi dan rumah komersil dengan fasilitas lengkap, mewah, elit, ada di tengah-tengah kota Teluk Kuantan. Asadel Land Teluk Kuantan dikelola oleh tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Urusan mudah, pelayanan ramah, bersama Datuk Mangkuto Jilelo atau Bang Igo, pemangku adat muda yang peduli santun kepada semua orang. Asadel Teluk Kuantan juga menyediakan pelayanan jasa rental alat berat dan jual beli alat berat. Bersama Asadel Land, kita bangun kota Teluk Kuantan yang indah. Asadel Land, mitra terbaik kita semua. Pastikan Anda adalah bagian dari Asadel Land Teluk Kuantan. Saudara penonton dan para pengunjung sekalian, selamat datang, selamat menyaksikan. Untuk Bapak Wakapolda Riau yang saat ini asik menyaksikan pacu jalur dalam pengamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, selamat datang kami ucapkan. Semoga hilir demi hilir tersaji menjadi hiburan dan tontonan yang menarik bagi kita semua. Saudara penonton dan para pengunjung juga ikut menyukseskan jalannya pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan, Global Komputer. Global Komputer Teluk Kuantan melayani penjualan kebutuhan komputer, elektronik, furnitur dan CCTV harga termurah di Kuantan Singingi. Global Komputer juga melayani kredit, COD, e-faktur untuk kedinasan, dan siplah beli-beli untuk sekolahan. Global Komputer juga melayani jasa servis. Tunggu apa lagi? Ayo segera belanja dan servis di Global Komputer sekarang juga. Global Komputer ada di Jalan Imam Menandar nomor 5 Teluk Kuantan, di samping Pasar Lumpur Lama dan di Pasar Usang Basrah, dekat arena pacu jalur tepian Lubuk Soba Basrah. Saudara penonton dan para pengunjung sekalian, pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan yang diikuti oleh 228 buah jalur
25 kali hilir telah kita saksikan pada hari ini, yang langsung disiarkan secara langsung secara live streaming di tepian Narosa Teluk Kuantan. Juga ikut berpartisipasi untuk live streaming adalah SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dengan berpartisipasi dengan siaran langsung live streaming Pacu Jalur. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan melalui media SMK Negeri Teluk Kuantan Official hadir dalam siaran langsung live streaming Pacu Jalur di bawah pimpinan Dr. Muhammad Sukri SPD MPD. SMKN 2 Teluk Kuantan maju, berprestasi, berinovasi dan berkarakter. Saudara penonton, pada para pengunjung sekalian, di samping pelaksanaan Pacu Jalur yang harus kita sukseskan, kita juga diminta menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kuantan Singi mengajak kita semua untuk bersama-sama menyukseskan sensus ekonomi SE 2026. Adapun tujuan sensus ekonomi 2026 adalah menyediakan informasi struktur ekonomi, menyediakan informasi karakteristik usaha, menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Sensus ekonomi 2026, catat ekonomi Indonesia. Mari sukseskan sensus ekonomi 2026 di Kuantan Singi. Data akurat, ekonomi kuat. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, selama pegelaran Pacu Jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan, ibu kota Teluk Kuantan ini, nah tentu kita harus diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan serta menjaga kebersihan kota Teluk Kuantan. Untuk itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singi menghimbau kepada kita semua, para pengunjung Pacu Jalur, pemilik tribun, para pedagang, dan para penunggu jalur, mari kita sama-sama menjaga kebersihan Teluk Kuantan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Bersih adalah kita. Jadilah kita teladan dalam menjaga kebersihan. Tertanda Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kuansing Delpides Gusni. Saudara penonton dan para pengunjung sekalian, Pacu Jalur yang semakin maju dapat kita saksikan secara langsung di tepian Narosa Teluk Kuantan, dan dapat kita saksikan melalui HP Android kita dan melalui layar komputer. Untuk itu, Mega Komputer Teluk Kuantan juga turut menyukseskan Pacu Jalur event nasional tepian Narosa Teluk Kuantan. Mega Komputer Teluk Kuantan menjual laptop, komputer, printer, CCTV, kamera, server, dan lain-lain. Belanja di Mega Komputer, Anda mendapatkan keistimewaan dan kemudahan. Barang 100% original, garansi resmi, harga termurah di Kuantan Singi, kredit tanpa DP dan tanpa surpai, bisa belanja Sipla Bibli untuk sekolahan, bisa keluarkan e-KTP faktur pajak untuk dinas yang bertransaksi. Mari belanja di Mega Komputer. Mega Komputer ada di Jalan Imam Munandar, depan Bank Riau Kepri Syariah Teluk Kuantan. Mega Komputer Teluk Kuantan, mitra usaha kita bersama. Juga menyukseskan jalannya Pacu Jalur tepian Narosa Teluk Kuantan, Imus Ponsel Benai. Imus Ponsel Benai menerima layanan servis HP berbagai jenis dan menjual HP berbagai merek berkualitas, harga murah. Bermasalah dengan HP Android Anda, Imus Ponsel solusinya ada di Pasar Benai, Kecamatan Benai. Saat ini sebelum kami tutup acara senat ini, telah hilang seorang anak nama Zakri. Telah ditemukan seorang anak nama Zakri, laki-laki
asal Lubuk Ramo, Nenek Hasimah, Kakak Hanifah, sekarang ada di Polsek Kuantan Tengah. Kami beritahukan kepada Nenek Hasimah atau Hanifah, anaknya atau cucunya Zakri, ada di Polsek Kuantan Tengah. Atas perhatiannya terima kasih. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan live streaming yang telah bekerja sama dengan panitia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan informasi Pacu Jalur di hari pertama. Kendati dengan acara cukup padat, kita masih bisa bersama-sama menyaksikan jalannya Pacu Jalur dengan berbagai agenda yang telah kita lalui. Tentu itu semua berkat kerjasama kita bersama. Kemudian ada dari komentator, untuk komentator dari Pak Sarkawi 200.000 rupiah. Terima kasih atas bonus yang diberikan untuk komentator, mudah-mudahan berkah dalam kehidupan. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan jalannya Pacu Jalur di hari yang pertama ini. Rekan-rekan live streaming, para petugas yang ada di arena, TNI Polri, kemudian juga BPBD, Satpol PP. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Imus Ponsel Benai. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Kodai Kopi Bang Daud dari Talon Tambenai yang telah mengirimkan minumannya kepada komentator. Semoga kedai kopinya laris manis, berkah, harta bertambah, dan besoknya kami terima lagi. Ya, karena minumannya cukup berkhasiat, bisa kami jadikan minuman khusus untuk komentator selama Pacu Jalur. Ya, selamat kepada Bang Daud di Talon Tambenai. Tetap pertahankan minuman berkhasiat kesehatan ini. Kemudian minuman yang diramu dari racikan tradisional. Terima kasih Bang Daud Talon Tambenai. Semoga usahanya laris manis dalam usaha. Baik para penonton dan para pengunjung sekalian, barangkali demikian liputan pandangan mata yang dapat kami laporkan kami dari tim komentator. Saya sendiri Darwis, kemudian ditemani oleh rekan kami Ordenianto Japriyadi dan rekan kami Adil Cahyadi. Sepanjang dalam laporan kami tentu akan ditemui ketidaksempurnaan. Itu adalah sifatnya manusia, tidak akan pernah sempurna. Tetapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk laporan pandangan mata kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilap salah dan kecerobohan kami dalam menyampaikan laporan ini. Dan kami akhirnya kembali ke studio. Kita berjumpa kembali esok siang di Gelanggang Tepian Narosa Teluk Kuantan dalam agenda Pacu Jalur di hari kedua, masih dalam putaran pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.